Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah minkum. Taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin hadza minka bika ilaik wa la haula wa la quwwata illa bik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, jemaah majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, majlis taklim Musholla Al-Ikhlas, Kampung Sungai Jeruju Laut, Pasar Kuta, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah, ya Rabb. Mari kita dimudahkan Allah SWT untuk melakukan ketaatan yang begitu tinggi nilai di sisi Allah SWT. Mungkin di antara kita sudah ikut dari tadi ba'dal maghrib, nyambung lagi sekarang ba'dal isya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbina. Mudah-mudahan dalam segala ketaatan kita dimudahkan Allah, dalam segala kebaikan kita dimudahkan Allah, baik yang sifatnya hablum minallah, hubungan kita langsung kepada Allah, ataupun yang sifatnya hablun minan nas, semua kita dimudahkan Allah. Dan mudah-mudahan dengan itulah petunjuk kalau kita adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi penghuni surganya Allah, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kullu mri'in muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan Allah untuk menuju untuk apa dia diciptakan, untuk surga atau untuk neraka. Na'udzubillah. Kita boleh bersyukur tapi bukan untuk sombong, apalagi takabur. Na'udzubillah dzalik. Kalau kita rasakan alhamdulillah setiap hari gawe kita di tempat baik, ke tempat baik, kumpul sama baik, gawe kita alhamdulillah. Kalau kita kalkulasikan mungkin 70% gawe ibadah, 30% itu terbagi lagi mungkin 25% gawe yang sifatnya memang kebutuhan hidup kita, nyari nafkah, 5% yang lalainya. Misal, Allah nikmat luar biasa itu, ya, suatu keberuntungan. Kalau 50-50 be, mau juang Jawa itu kan 50-50, ya, ibadahnya 50, dunia 50, tapi tidak maksiat, sudah cantik, ya, sudah cantik. Tapi kita pengen untuk akhirat, untuk ibadah kita bernilai tinggi. Bahkan insyaAllah kita sudah sering diajarkan oleh guru-guru kita, yang ibadah dunia itu pun bisa kita jadikan ibadah kalau kita pasang dengan niat yang solehah. Kita lakukan dunia tadi dengan cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidaklah bersalahan dan tidaklah sesuatu yang berat ketika kita mendengar Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Ibadah dalam bentuk ritual, ibadah dalam bentuk yang bukan ritual tapi dengan niat dan cara yang baik, maka menjadilah ibadah. Apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah dalam segala urusan-urusan akhirat kita, sehingga kita pun insyaallah mendapatkan apa yang diarahkan oleh Rasulullah tadi. Kalau orang diarahkan Allah dimudahkan segala gawe-gawe baik mudah, kalau urusan baik itu gampang buat dia. Katik masalah, katik apa-apa, dia nak kemana bininya ngizin ke kalau lo kak kami baik, ya, tak katik urusan anak sehat, kalau katik beban, katik masalah. Ini mudah-mudahan petanda kalau kita dicintai Allah, dipilih oleh Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, suatu yang perlu kita pikirkan dan menjadi suatu mungkin teguran yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Kalau kita untuk gawe baik berat, gawe baik berat, ada be halangannya, ada be uzurnya, untuk kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan. Ini mengerikan. Gawe baik kita tidak dimudahkan Allah. Tapi sebaliknya, urusan dunia, urusan melalaikan, apalagi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, na'udzubillah dzalik,
Urusan maksiat gitu gampang, mudah. Tak punya duit ada yang mayari, tak kacik kendaraan ada yang jemput. Untuk urusan maksiat, ini mengerikan. Hati-hati, sadarlah diri. Berarti kita ni lagi diarahkan untuk menuju ke mana kita akan diciptakan. Wa'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan segala kebaikan yang Allah berikan juga kemampuan kita untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Allah, dibarengi dengan keikhlasan karena Allah, dan mudah-mudahan kita pun diberikan Allah istiqamah, dan dengan itulah kita akan diwafatkan oleh Allah SWT dengan ibadah dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini setelah tadi kita dengan izin Allah lisan kita membaca daripada salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, mata kita melihat tulisan, telinga kita pun mendengar, tangan kita pun memegang kitab. Masya Allah, begitu banyak anggota tubuh kita dijadikan Allah taat, beribadah. Tangan pegang kitab, ibadah. Mata melihat tulisan, ibadah. Lisan berucap, ibadah. Telinga dengar, ibadah. Duduknya kita pun ibadah. Alhamdulillah, sekujur tubuh kita dicatat sedang beribadah kepada Allah dengan wasilah salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Dan sampai detik ini kita pun masih lanjutkan kebaikan dari sisi Allah. Kita akan dengarkan kembali ya ikhwan rahimakumullah dari kitab Khasais Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Arbillah Al-Muhaddis Muhaqqiq Syekh Masyayikhana Al-Habib Muhammad bin Abdul bin Abbas Al-Maliki. Masih kita dalam pembahasan fadail, kemuliaan memberikan makanan atau minuman, sedekah dalam bentuk makanan dan minuman. Ya, ini galak banyak minta mentahnya bebek. Oh, tak mentahnya aku nak ngenjuk makanan, ngenjuk minuman. Minta mentahnya dia telak mentah. Ngenjuk beras mentah. Ya, mau minta mentahannya. Payah. Sedangkan di sini kita dapat fadilah khusus. Memang kita sedekah bentuk mentahannya duit fulus, ya pakaian, nyumbang untuk infak sedekah untuk bangunan masjid. Itu satu sisi memang sudah ada babnya dewek. Tapi ada sisi lain juga Allah berikan tanawu, bermacam-macam bentuk ibadah. Itu ada hikmahnya kata Imam Ibn Athaillah Sakandari. Allah jadikan ibadah itu dengan bermacam-macam bentuk karena Allah tahu manusia itu punya sifat malal, punya sifat bosenan. Kalau zikir itu cuma subhanallah baik, mungkin kita bosan. Subhanallah, subhanallah. Terus semua kata zikir lain selain subhanallah. Mungkin manusia akan mengalami kebosanan. Begitupun dengan bentuk-bentuk ibadah. Solat, zikir, ya sedekah. Sedekah macam-macam bentuknya. Ada sifatnya bentuknya infak sedekah dalam fisabilillah, perperangan. Ada dalam bentuk itu jariah, dalam bentuk bangunan-bangunan pesantren, mushola, masjid, dengan kita memberikan bantuan untuk pembangunan. Ada yang sifatnya untuk bukan dibangun tapi bentuk yang dipakai seperti Quran, mushaf, kitab-kitab nafi'ah, atau bentuknya sejadah. Ada bentuknya memberikan pertolongan dalam bentuk melunasi utang wong yang terlilit utang. Ada lagi dalam bentuk menyantuni anak yatim, janda. Ada juga bentuknya memberi makan dan minum, macam-macam. Ya, macam-macam dibikin Allah bermacam-macam sehingga kita ngerasa senang. Ini sudah, nyari yang lain lagi, ini lagi sudah, ini lagi sudah, kalau kita gawe gagal. Ada orang hobinya macam-macam. Ya, ketika kita ajak untuk misal inti ngadakan proposal, yang ngadakan maulid. Dia nyumbang paling 10.000, 50.000, tapi kalau untuk bangun masjid 2 juta kapalnya. Nah, ada orang sebaliknya. Dia mikir, ini untuk hall, untuk maulid nih. Langsung dia minta duit untuk sumbangan. Berapa kamu butuh dana untuk mengadakan hal tu? Untuk konsumsi benak 15 juta, sudah 10 dari aku. Masya Allah. Ya, 10 dari aku, dia langsung. Ada yang nyumbang untuk bangunan, dah galak ngunjuk duit dia. Kaki aku kirim materialnya. Berapa sak semen, berapa seng, berapa batu aku kirim. Dah galak dia ngunjuk duit. Ada orang dah galak pusing ngunjuk duit. Macam-macam bentuk manusia, bentuk-bentuk macam-macam juga kita dibukakan Allah untuk beramal. Nah, sekarang kita sedang bahas kemuliaan, keagungan orang yang memberikan bentuk makanan, bentuk minuman. Nah, kalau pajak kita gabung ke, ya banyak. Ya, kita lah sudah pergi diundang, perutlah kenyang, atep lah sudah beramplop pula. Itu yang dicari. Ya, mudah-mudahan dibanyakan Allah macam itu ya. Ya, kami dulu waktu mondok bulan Maulid, jadi orang-orang Madura itu begitu. Jadi kalau sudah bulan Maulid, hampir tiap malam ada acara. Makanlah dinjul, balik gawanya pula besek. Besek tu nasi kita makan tu sudah diwadainya. Pakai wadah seni ni tu, bukannya bungkusan plastik kertas, bukan. Memang pakai wadah seni ni.
nasinya dengan buahnya. Pokoknya kita jenggot di hidangan tu ada kalau situ. Agak ada selipannya pula duit. Kalau dulu 10.000 besar zaman kami mondok. Perutlah kenyang. Enggak besek. Ada duit. Baik duitnya bel budak. Nasi punya kawan. Jadi di KPK-nya dulu, piksonya dulu. Ada duit je tak kalau duit baiknya. Nasi juga kawan dia kenyang. Kawan yang di pondok nunggu galau memang. Tak ada pergi kan. Ada yang model macam itu. Ya. Bahkan ada juga yang agak sedikit nyimpang tapi menjadi adat. Apa? Rokok sekotak. Anak nemu itu di Cirebon. Makan sudah, besek sudah, duit sudah, belum tegak ustaz-ustaznya. Ngapa? Belum harus nyampai rokok. Kalau rokok dibagi ke baru, Allah Muhammad, tegak kalau dia. Kacau. Subhanallah. Iya benar. Anda tahu kalau di Bekasi, kalau besek sudah, makan sudah, besek sudah, ya maaf duit lah dinyuk, mereka dihadiahkan. Nah, halal kalau itu tuh. Belum tegak deh. Kalau kami biasanya sudah tegak, tuh. Sallallahu Muhammad, dah tegak kalau. Kalau Nabi surut bentuk ini tak belum. Tunggu membagi rokok dulu. Dapat sebungkus seorang baru sallallahu alaihi Nabi. Dapat rokok sallallahu alaihi Nabi. Kacau. Ya Allah. Ala kulli hal. Ya macam-macam. Mau sedekah. Cuma itulah sedekah tahu hukum juga ya. Yang sampai kita sedekah yang sifatnya mubadzir atau kurang bermanfaat. Ya, sering kami sampaikan sudah ikhwan, macam kamu galak tahlil nujum 40 nyatus naun nyetak buku yasinan, kurang manfaat. Kamu belum baca oleh kamu. Muka banyak fotonya, tahun berapa dia lahir, tapi dia belum meninggal. Sampai ke rumah kadang-kadang tahu baca gobok. Ya kami juga kadang-kadang kami tak bawa. Nak taruh di pondok dia pakai budak juga. Di rumah menui be. Ujung-ujungnya balik ke langgar, stepek langgar. Namat kotak sih kok kurang, kotak lagi. Dah dibaca. Yasin menghafal kalau kata-kata. Kadang-kadang naudzubillah yang tak paham tak kapal-kapal malah. Cari yang manfaat. Sedekahlah dengan cerdas. Yang pasti nyampe kita pengen berharap. Ya, macam musola nah, kamu juga Quran banyak. Bulan puasa ada sekian, berapa enggak ada? Katakanlah 70 kok Quran itu. Dibaca paling 20 setiap tahun. Yang 50 nganggur. Kamu tambah lagi ngunjuk 10 kok. Tak terbaca. Tidak terbaca. Jadi kita teliti, kita harus tahu mana biar dapat, bahkan kalau baca dengan satu sedekah dapat berlipat-lipat pahala. Itu yang kita cari. Macam contoh ikhwan, ente pengen sedekah dohol, anda pengen nyumbang kambing, bagus tak? Bagus. Ente langsung ke panitia kambing. Nah ini kambing 2 kok, dapat pahala. Tapi ente kalau pengen cerdas, lebih pintar, bisa pahala, cari kawan ente yang belum kekah anaknya. Nah, aku nak tunjuk kau 2 kambing untuk kekah anak kau. Tapi kekah ini kita sedekahkan untuk acara haul. Dapat 2. Kekah kawan kita senang hati, bebas sudah dia kekah. Alhamdulillah. Ya, daging kekah dimakan untuk haul pula, senang hati lagi dia. Panitia dapat juga kambing. Untuk panitia nak dikekahkan apa, pokoknya kambing dapat kan. Nah, ini kalau kita cerdas, bisa kita panjangkan. Ya, pahala itu lebih panjang. Ala kulli hal. Ma'asyarah bab rahimani rahimakumullah. Masih kita dalam bab pembahasan tentang it'amut ta'am khairul hisal Islam. Memberikan makanan adalah salah satu bagian yang terpenting, yang baik dalam Islam. Kemarin sudah jelaskan tentang bagaimana pahala orang yang memberikan makanan dan minuman. Kita memberikan makanan dan minuman di dunia kepada apalagi orang yang fakir miskin, apalagi mereka ahli ibadah, maka dipastikan dunia dapat pahala pasti, dan di akhirat Allah akan memberikan kita juga makanan dan minuman. Dari alam barzah kita bakal dapat balasan itu. Di yaumul kiamat, di padang mahsyar kita akan dapat balasan itu. Dan di surga kita akan dapat balasan lagi. Siapa yang memberikan minuman pada seorang muslim, maka Allah akan berikan minuman untuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu pun ikhwan menunjukkan insya-Allah pasti kita meninggal husnul khotimah, pasti masuk surga. Kenapa? Balasan itu akan diberikan Allah di surga. Berarti tidak mungkin tidak kita dapatkan itu. Kalau kita tidak mungkin kita meninggal tidak, naudzubillah, meninggal husnul khotimah, tidak mungkin. Kenapa? Allah janjikan akan diberikan Allah minuman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah pasti orangnya akan meninggal husnul khatimah dan masuk surga. Taib ikhwani ahbabi rahimani rahimakumullah. Sekarang ini boleh kita sampaikan kepada istri kita amalan yang khusus kepada perempuan yang mendermakan daripada harta miliknya dan suaminya di jalan Allah dalam bentuk berbagi makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infidari amin. Wa tanalul mar'a ajrus sadaqah idh anfaqat min baiti zawjiha
min ghairi israf mimma la yakhfa ala zawjiha adah. Kemudian di sini mendapatkan seorang perempuan, istri maksudnya, atas sedekah yang dia lakukan yang diambil dari harta milik rumahnya tanpa israf, min ghairi israf, tanpa berlebihan, dan dia tahu benar suami ridho, ya sudah menjadi ada man mimma la yakhfa ala zawjiha adah. Suami sudah tahu, terus dari awal nikah suami sudah ngomong, ini duit belanja kunjuk kau sekian, kalau memang ada lebih kau nak sedekah, sedekahlah misal. Nah, maka si istri boleh mengolah duit tersebut. Semakin dia bisa pintar mengolah tadi duit, maka dia memang orang yang solehah, lebih banyak dia bisa bersedekah. Atau dia sengaja belinya gendum banyak, makanan buatnya bolu, buatnya godo-godo, buatnya pempek untuk disedekahkan. Harta asli dari punya suami, tapi suami sudah meridhokan. Nah, kalau tanpa ridho suami tidak boleh. Ya, apalagi ngambil di kantong lakinya, tidak boleh itu. Ya, ngambil di kantong lakinya tidak boleh. Tapi apa yang sudah kita tunjukkan, kita ngomong, nah ini duit belanja, terserah kau nak gunakan banyak, pokoknya cukup pula untuk makan minum kita sehari-hari. Kalau lebih, ambillah kau, terserah kau nak kau buat apa, bebas dia, tak boleh kita tarik, yang boleh kita ambil lagi. Kalau sudah kita halalkan macam itu, bebas dia gunakannya. Semakin dia orang yang ekonomis, yang pintar, bisa ngatur, mungkin lebih berkah. Kadang-kadang betina ni ikhwan sama lah cak kita, cuma kebanyakan betina yang dibeli bukan yang dibutuhkan, tapi yang diinginkan. Ini kacanya. Kalau kepengen atau pengen, kalau ajak mall sudah, nanti kalau sudah ke pasar, wanti-wanti ngomong ke bini nanti, kau nak ke pasar nak beli apa? Aku nak beli, catatlah A, B, C, D, F, sudah. Tujuan kau A, B, C, D, F, jangan pindah ke tempat lain. Kali tak, sudah, nyingok ada baru diskon, butuh dah, dia belinya. Akhirnya duit tadi tak cukup. Karena membeli sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan, cukup, nyosok lagi ada. Karena ada sesuai keinginan tadi, ada speaker baru, ada model Magic Com apa, ya, yang baru, ada sendok baru, ada. Padahal di rumah rak piring lah sudah penuh. Ujungnya sampai rumah masuk gudang. Kaki pakai lebaran beli lagi, padahal yang itu sudah dibelinya, beli lagi, lado uji dia. Nah, inilah tadi, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi beliau mengatakan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW hal itu, Nabi bersabda, faqad qala Rasulullah SAW, idza anfaqatil mar'ah min ta'amin baitiha ghaira mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat. Jika seorang berinfak, siapa seorang perempuan menginfakkan min ta'amin dari makanan yang ada di rumahnya, ghaira mufsidah, yang makanannya bukan makanan yang sudah rusak. Ya, sebagian ulama mengatakan ghair mufsidah, tidak merusak kehidupan rumah tangga. Bukan dia sedekah sampai kekurangan untuk kebutuhan anak bini, lakinya makan jadi tidak nambah. Misal anak tidak makan ikut, dah. Memang ini lebih satu makna. Ghair mufsidah itu artinya tidak merusak kebutuhan yang pokok untuk keluarga. Kita kadang-kadang sedekah sampai justru keluarga kita kekurangan. Dah. Atau makna mufsidah sini bukan makanan yang sudah rusak. Makanan memang masih bahkan sengaja ngelebihkan, sengaja muatu berlebih. Ngapo biasanya galak pagi-pagi si purana galak mampir pagi-pagi, kawan anak-anakku kami main. Biasa balik sekolah anakku galak ngajak kawannya mampir. Sengaja sedekah nganjuk makan untuk kawan anak-anaknya, untuk fuqara masakin. Atau dia memang ada tujuan nak pergi ke mana, sengaja dia berbuatan untuk memberi, atau memang tak sengaja kebetulan berlebih. Boleh, yang penting jangan yang tidak pantas untuk diberikan. Rasul mengatakan, idza anfaqatul mar'ah, kalau seorang perempuan berinfak, bersedekah dengan makanan yang dia ambil dari rumahnya, ghairu mufsidah, yang tidak rusak, tidak buruk atau tidak merusak, kana laha ajruha bima anfaqat, maka didapat ganjaran pahala dari apa yang dia sedekahkan tadi. Walaupun duit itu bukan duit dia sebenarnya, duit dari lakinya. Wali zawjiha ajruhu bimaktasab, dan suaminya dapat juga karena sumber duitnya dari suaminya, dia yang ngelola, dia yang membagikan si betina tadi. Jadi lakinya dapat, bini juga dapat. Bukan cuma itu, wali khadim mithlu dalik, pembantu yang melok muat makanan, melok ngebungkus, melok nyingkirkan, melok masak, juga dapat bagian pahala. Walaupun pembantu ini bukan sahibul bait, bukan juga dia mengeluarkan makanan, cuma dia ikut andil, entah melok nganterkan, entah melok menyiapkan masakan tersebut.
Yang mana 3 orang ini mendapatkan semuanya sempurna tanpa mengurangi jatah pahala dari salah satu mereka. La yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin syai'a. Jadi suami itu dapat 10 pahala misal, si istri juga dapat 10, khadim pembantu ikut membantu untuk mensukseskan pekerjaan tadi, membuat makanan, membagi tadi juga dapat pahala yang sama. Wa fi riwayat idza tasaddaqatil mar'a min baiti zawjiha kana laha ajruha wa li zawjiha mithlu dzalik la yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibihi syai'an lahu bima kasaba wa laha bima anfaqat. Dalam hadis lain Rasul mengatakan idza tasaddaqat, kalau bersedekah seorang perempuan min baiti zawjiha, dari rumah suaminya, artinya dari dapur, dari modal untuk beli, untuk belanja dari lakinya untuk belanjaan, bininya yang masak, lalu bininya sedekah. Dan ini jelas tadi dikatakan suami sudah tahu gawe bini, sudah diridhoinya, bahkan senang hati. Ya, kalau sudah Jumat tuh sungguh masak nasi minyak banyak untuk kita masih sekarang masih ada. Kalau sudah Jumat tuh ngajak orang makan, mampir ke rumah ngajak makan, makin dua orang, atau kita tidak mampu masak, kita belikan bungkusan barangkali. Maka kata Rasulullah SAW, idza tasaddaqatil mar'a min baiti zawjiha kana laha ajruha wa li zawjiha mithlu dzalik. Maka si perempuan itu dapat pahala, suaminya juga dapat pahala yang sama. Kenapa? La yanqusu kullu wahid minhuma min ajri sahibihi syai'an. Yang mana pahala ini sama-sama penuh tanpa mengurangi jatah suami, tanpa mengurangi jatah istri dan pahala. Lahu bima kasab, bagi si suami kenapa dia dapat pahala padahal yang sedekah bininya? Karena dialah sumber rizkinya. Walaha, dan bagi si perempuan bima anfaqat, dengan apa yang dia infakkan. Nah, apalagi kadang-kadang Masya Allah suami istri memang saling topang. Jadi kita bahas ini satu volume. Ya, bini berketok, "Pah, ada duit lebih tak, Pah? Ngapa? Besok kan Jumat, aku pengen masak-masak banyak dikit, pacak bagi-bagi tanah." "Oh, siap." "Aduh, insya-Allah." "Butuh apa?" "Butuh apa?" "Oh, langsung." Ini satu volume nikmat. "Mana aku nak ngewangi juga, Po?" "Tak usahlah, ngewangi nyicip maksud aku dia." Tak ngewangi. Kan semangat melok bungkusin ngekep. Oh, barengan Masya Allah, ini sekeluarga. Anaknya melok juga, anaknya gadis melok ngewangi mbaknya, yang bapak nyiapkan kotaknya sedekah Jumat. Senang membagikan harta buat mereka tadi, bagi kenyong. Nah, belum lagi kalau sudah senang, apalagi kalau sudah sampai ke tangan fuqara masikin yang orang senang nerimanya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Ya, niat ke ikhwan. Ya, dah aku nasinya bakwan jadilah, kecil-kecilan be. Ngajak kawan kita makan di warung jadilah. Ada yang kita bagi, jangan sampai naudzubillah min dzalik dalam satu minggu tidak ada sedekah sama sekali. Musibah itu. Harus ada ikhwan. Ya, apa yang kita bisa bagi ke. Beli roti, beli apa. Kita tahu kawan kita nih, macam misal contoh kamu pergi ke majlis nyemput kawan. Kamu tahu kawan kamu punya anak ke kecil. Pas kita datang nyemput kawan kita, digawaklah bungkusan roti 3 kok jadilah. Pas sambil Najul yang buat anak aku, "Oi, kau ni makin ngawak pula nyemput aku, makin unjuk anak aku." Bahasa basi kan. Ya, bukan untuk kau, untuk anak kau. Ya. Budak nyengok bungkusan roti 3 kok, udah senang hati. Nyenang hati dia pahala, ngenyang ngeput dia pahala, infak kita dapat pahala. Pacak kalau kita jangan kalah sama tukang berbagi rokok, ikhwan. Mau tap si kok ngapakan rokok sebungkus, si kok ngapakan juga berambut aku kaya. Yang buntu be senang hati. Be kok selesai ngembek lagi kotaan. Mereka kan bisa infak yang naudzubillah pasti akan dihisab, dia mungkin akan dituntut, pasti itu. Tak ada cerita pahala ngunjuk rokok. Dekat cerita pahala. Barang makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Baik lagi kalau itu bagikan banyu sirup, banyu minum itu lain. Rokok mana ada cerita pahalanya? Ya. Ustaz, mana kalau kiai rokok, kita tunjuk rokok dapat pahala dah? Nah, tak tahu nah. Yang jelas gawe itu bukan gawe yang dipuji. Makruh, baca kita masuk dalam mendorong orang untuk melakukan kemakruhan. Sementara kemakruhan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Yang tidak usah lihat dia kiai atau bukannya, habib atau bukannya, ustaz atau bukannya. Yang jelas gawe itu bukan gawe yang terpuji. Mending beli ke beras sama lauknya untuk anak bininya daripada diasap, dibakar, pas pus lewat baik.
ala kulli hal. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa min fadail ikram wa tasaddaq bi ta'am syarab, di antara fadilah kemuliaan orang yang sedekah dengan memberi makan dan minuman. Makanya kita setiap ada tahlilan, sedekah itu kan niat kita sedekah unjuk makan minum. Banyak hadis ini kan. Samping ini kita sering dengar Rasul mengatakan kan yang datang ke rumah kita tahlilan itu tamu kan. Nah, termasuk memberi makan adalah ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamumu, kata Rasulullah. Di antara bentuk kita memuliakan tamu dengan apa? Menunjuk makan minum. Menunjuk makan minum sebagai tanda terima kasih kita juga. Mereka datang, buang waktu, buang tenaga, bebacuan untuk warga kita yang kita mengharapkan doa-doa datang untuk mereka. It'amut ta'am, memberikan makanan. Nah, min fadail ikram wa tasaddaq bi ta'am wa syarab, di antara fadail kemuliaan orang bersedekah memberi makan dan minuman itu, innallaha ta'ala yukrimu mut'im li ajli man at'amahu. Allah akan memuliakan orang yang memberi makan li ajli man at'amahu, tergantung atau dikarenakan siapa yang diunjuknya makanan tadi. Nah, ini akan meningkatkan levelan. Kalau kita tunjuk orang biasa, ya dapat levelan biasa pahalanya. Kalau kita tunjuk orang alim, maka levelan itu lebih besar. Orang alim soleh lebih besar lagi pahala itu. Ahli ibadah tambah lagi, maka yang kita tunjuk jadi sumber kekuatan dia untuk ibadah, maka lebih besar. Seperti juga dengan tingkatan kita tunjuk orang tua kita, lebih besar pahalanya lagi. Lebih besar lagi. Wa yushaffi'uhu fihi ba'da an yasiru mustahiqqan linnar. Bahkan kalau kita nolong orang soleh, orang alim, ahli ibadah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang diberikan makanan, minuman, santri, orang-orang yang sedang hafal Quran, orang yang sedang berkhidmah untuk agama Allah, maka pastikan ikhwan, mereka akan nolong kita di yaumil qiyamah. Ya, mereka akan nolong kita di yaumil qiyamah di saat naudzubillah min dzalik, seandainya kita ini termasuk orang yang seharusnya masuk neraka. Kita baca bebangkel di akhirat, di dunia bebangkel haram hukumnya, menghilangkan pahala. Kalau kita bebangkel, tahu bebangkel kan? Kau nih pelit, aku galak unjuk kau. Nah, hilang pahala kita. Madain kamu nih nolong aku, dah galak, padahal aku nih nolong kamu terus. Hilang pahala kita. Tapi di yaumil qiyamah itu diizinkan Allah. Kita cari siapa yang dulu pernah kita yang kita tolong, tapi memang kita lillahi ta'ala nolong. Seandainya itu orang itu ahli khair, ada di surganya Allah, maka dia akan mampu nolong kita dipindahkannya dari neraka ke surga dengan izin Allah. Ini hadisnya, banyak cerita hadis di sini. Di antaranya beliau Abu Muhammad menampilkan sebuah hadis, wa yuhadditsuna an hadhihi al-manqabah fi hadhihi al-qissah allati tumathilu rajulan 'abidan wa akharu musrifan ala nafsihi salakan sakhra. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis tentang hadhihi al-manqabah, kedudukan ini yang luar biasa. Fi hadil kisah, dalam cerita ini yang menceritakan permisalan terjadi. Seorang rajulan abidan, seorang laki-laki, seorang hamba yang abidan, ahli ibadah, orang soleh. Orang ini orang soleh, ahli ibadah. Wa akhar musrifan ala nafsihi salakan sakhra. Ada seorang lagi sedang berjalan menuju padang pasir, ketemulah dengan abid tadi yang sedang kehausan di padang pasir. Jadi ada wong cika hamba Allah soleh, abid, hamba Allah ahli ibadah, sedang kehausan di padang pasir. Ada lagi seorang yang lagi lewat di padang pasir, punya bekal air sedikit, dia juga dalam keadaan haus. Tapi wong yang soleh ini tidak punya air sama sekali. Wong yang biasa ini memiliki air, tapi airnya cuma cukup untuk bekal dia. Dengan izin Allah dipertemukanlah dengan orang soleh tadi di padang pasir yang sedang kehausan. Fa'atasha 'abidu hatta saqat. Wong abid tadi, hal ibadah orang soleh tadi, saking kehausan sampai pingsan. Kehausan sampai dia jatuh. Faja'ala sahibu yanzur ilaih. Maka laki-laki yang sikot tadi nyingok, ya Allah, sampai gara-gara haus jatuh pingsan. Lalu dia bergumam, berkata pada dirinya,
wa huwa sari'un faqala wallahi in mata hadzal 'abd salih atsyan wa ma'i ma'un la usibu minallah khairan abadan. Hingga oleh kehausan, cengap-cengap kehausan. Dia ngomong, ya Allah, sungguh kalau sampai ini orang abid ini meninggal karena kehausan, sementara aku masih punya banyu, tak kunjukkan, aku tak bakal ditoleh oleh Allah lagi. Aku tak bakal dapat kebaikan dari sisi Allah. Dia berpikir seperti itu. Kalau sampai ini orang soleh, ahli ibadah ini meninggal karena kehausan, sementara aku masih megang banyu, padahal banyu ini untuk dia butuh, maka aku tak bakal dapat lagi kebaikan apapun dari sisi Allah. Akhirnya wala in saqituhu ma'i la mautanna la amutunna. Tapi kalau kunjukkan, aku yang bakal binasa jadi ya. Lagi berperang nih jiwanya. Kalau banyu ini kunjukkan, aku tak punya banyu, ini di padang pasir ini, aku yang bakal binasa. Tapi alhamdulillah kebaikan datang lebih kuat, maka diberikannya lah kepada abid tadi yang soleh, yang dalam keadaan kritis. Farasya alaihi min ma'ihi wasaqahu fadlah. Maka beliau pun memberikan air tadi. Farasya itu memercikkan air itu kepada abid tadi, lalu diberikan minum kepada abid tadi. Dah habis banyu. Si abid tadi alhamdulillah selamat. Faqama faqata mafazah fayugifu ladhi. Maka akhirnya lanjutlah singkat cerita, orang tadi meninggal dunia, si abid tadi selamat. Fayugiful ladhi bihi rahakun lihisab fayu'mar bihi ilan nar. Pada hari kiamat cerita ini Rasul menceritakan, langsung pindah ke lokasi tentang hari kiamat atas amal perbuatan dia tadi. Di saat di yaumul kiamah ini hamba diadili oleh Allah, yaumul hisab, yaumul mizan. Maka divonislah ini hamba karena dosa lebih banyak daripada kebaikan, maka dia digiring untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fatasuquhul malaika, maka dia digiring oleh malaikat. Ketika dia digiring oleh malaikat, ini hadis loh, orang ini melihat abid tadi yang dia tolong dulu di dunia. Pas lewat nak digawa ke neraka, dia nyengok abid itu ada di pintu surga. Nah, kenal aku orang ini katanya. Dan dia nggak pernah berbuat baik. Maka orang tersebut mengatakan fayaqulu ya fulan amat ta'rifuni. Oi, di bahasa kita ni, oi fulan, kenal tak sama aku ni? Siapa kau? Abid tadi kan ketemu cuma sekali, dia pun dalam keadaan kritis. Siapa kau? Madai kau lupa, aku ni dulu nolong kau di padang pasir waktu kau kehausan. Aku tahan rela kunjukkan jatah minum aku untuk kau. Oh iya nian, tak lupa. Tak lupa. Amat ta'rifuni? Fayaqulu man anta? Apa kau tak kenal aku? Kau siapa? Fayaqulu ana fulan alladhi athartuka ala nafsi yaumul mufazah. Aku adalah fulan yang dulu bantu kau, nolong kau, tahan aku berkorban, kebutuhan aku, kehausan aku berikan air untukmu demi menyelamatkan kau di padang pasir. Yaumul mufazah itu waktu di padang pasir artinya. Fayaqulu bala a'rifuka. Nah, orang soleh ini tak lupa. Oh benar, ya ni aku tahu kau. Maka orang yang sudah divonis bakal masuk neraka tadi, ya, ketika digiring oleh malaikat, maka abid yang soleh tadi ngomong kepada malaikat, fayaqulu lil malaikah gifu. Tunggu malaikat, stop. Kalau antum bayangkan itu macam wong nak dekat penjara oleh polisi. Ada kiai, tolong aku, ingat tak kiai? Aku pernah dulu nolong kiai, hantar kiai ke masjid, hujan-hujan. Oh iya ni. Ya ini tahu, polisi ini mau dia juga, misal. Enggak, tunggu di kita di kiai itu, tunggu. Nak mana? Nak aku, menjaga. Kaki lu jangan, orang ini baik sama aku. No, ngapo? Anak buat guru. Iyo, dah lepas ke nyawa. Nah, itu kejadian seperti itu. Jadi kata orang soleh tadi ngomong sama malaikat, fayaqulu malaikat gifu, berhenti. Fayaqifuna
fayaji'u hatta yadifa fayad'u rabbahu azza wajal. Maka berhenti malaikat tadi. Maka orang soleh tadi akhirnya dia berdoa minta kepada Allah. Fayaqulu ya Rabb, ya Allah, qad arafta yadahu indi. Aku tahu orang ini tangannya pernah nolong aku. Dia punya kebaikan, maksudnya dia ini punya kebaikan untuk aku, ya Allah. Dia ini dulu pernah berbuat baik kepada aku. Wa kaifa atharni ala nafsih, bagaimana dia dulu, ya Allah, mengorbankan kebutuhan pribadinya untuk aku, demi aku, tahan dia kehausan. Dia dulu berkorban, mengalah, dia haus tapi banyu diinjak punya aku, demi aku, biar hidup dan minum dan hidup. Wa kaifa atharni ala nafsi, ya Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepadaku apa syafaat, izinkan aku untuk memberi syafaat. Fayaqulu huwalak, maka Allah mengatakan silakan, kau boleh dapat itu. Fayaji'u fayakhudhu biyadi akhihi fayadkhiluhul jannah. Subhanallah, ini hadis loh. Maka orang tadi dengan izin Allah, orang soleh tadi karena dia nolong soleh, ya, jadi tidak bakal sia-sia ikhwan. Begitu sudah diizinkan Allah, uang tadi itu dilepas dengan malaikat, diembeknya, ditagihnya, digawanya ke surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi bukan cerita berlebihan, cerita kamat wali, ya, insyaallah kakek kau bakal melak aku ke surga jadi wali tadi itu. Bukan. Ada yang protes, emang surga punya dia. Ada yang protes macam itu. Bahkan hatta Nabi Muhammad diprotesnya. Kan banyak hadis Rasulullah, siapa yang masuk surga, siapa malu masuk surga. Dianggap Nabi Muhammad emang Nabi yang punya surga. Dia lupa kalau Nabi itu maksum, yang membagi-bagikan jatah di surga itu Rasulullah. Allah pemilik surga, tapi yang membagikan nanti Rasulullah. Banyak amalan yang mengatakan siapa yang ngamalnya masuk surga, siapa masuk surga. Meninggal husnul khatimah, macam-macam janji dari Rasulullah. Nah ini manusia biasa, bukan Nabi. Yang nyampe ke kita Rasulullah hadis ini. Manusia biasa, bukan Nabi. Diberikan Allah kemuliaan karena dia orang yang mulia di sisi Allah, karena kesolehannya, kebaikannya, dia mampu memberi syafaat. Makanya kita berharap mudah-mudahan berkat para aulia, para soleh yang kita ziarahi, yang kita haulkan, kita dapat bagian syafaat dari mereka. Kita pernah berbuat baik. Wali itu sudah meninggal, tapi anak pernah nyumbang untuk haul beliau. Anak perhatikan anak keturunannya, aku perhatikan bininya yang janda. Kita ni kadang-kadang maaf, berguru sama guru, begitu guru meninggal kita lupa ke anak bininya mak mano, kehidupan mereka mak mano. Padahal kalau kita perhatikan anak bininya, keluarganya atau majelisnya, masjidnya, musallahnya setelah dia wafat, dia tidak bakal lupa, dia tetap tahu dan tetap memerhatikan kita. Kalaupun anak bininya tidak mampu membalas kamu, ikhwan, pastikan dia pasti dia bakal membalas kita. Kebaikan kita lakukan pada orang-orang soleh. Apalagi kalau itu berbuat baik kepada Rasulullah. Ya, kita buat baik kepada keluarga Nabi, anak keturunan Rasulullah, para habaib atau para kiai ulama yang mereka pewaris Rasulullah. Mereka tidak sempat balas. Jangan takut ya kawan, Rasulullah tidak bakal tinggal diam. Rasulullah bakal tinggal diam. Kalau anak keturunan ke para pewarisku tidak mampu membalas kamu, maka mbek balasan itu datang dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu janji Nabi, itu janji Rasulullah. Yang penting kita ikhlas, ya. Kadang ada uang, ya maaf, hati ini macam-macam. Ada yang minta dijenguk uang kalau dia paling besar nyumbang, ada yang minta perhatian, ada yang minta macam-macam. Lalu rugilah kita. Berbuatlah kebaikan kepada orang soleh. Dan ingat ikhwan, mereka para ulia itu tidak akan diam. Bahkan kehidupan mereka setelah kematian itu lebih luas, lebih bebas untuk memperhatikan kepada kita, siapa yang khianat, siapa yang benar-benar sedik cinta. Mereka tahu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Taib. Huwalaka fayaji'u fayakhudhu biyadi akhihi fayadkhiluhul jannah. Maka ditariknya tangan saudaranya dan dimasukkannya ke surga bersamanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sekali lagi ikhwan, kalau ini adalah waliullah, orang soleh, bagaimana dengan Rasulullah? Lebih sangat mampu untuk memberikan itu. Bahkan Nabi SAW menjanjikan, inna syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan kuberikan pada pendosa-pendosa besar, kata Rasulullah, dari umatku. Jadi yang pendosa besar itu dapat
apalagi yang dosanya sedikit lebih dapat lagi dari Rasulullah SAW. Masyaallah ahbab hadirin rahiman rahimakumullah. Wa fi riwayat ya, mirip hadisnya an Thabit al-Bannani rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik bersumber hadis ini datang dari Rasulullah. Rasul bercerita anna rajulan min ahlil jannah yushrifu yaumal qiyamah ala ahlin nar. Ceritanya mirip ya. Jadi kalau kita dengar cerita ya, banyak orang Wahabi Salafi mengingkari, dianggap ini cerita-cerita konyol katanya, cerita konyol, cerita berlebihan, cerita mengada-ada ya, tentang cerita Sayyidina Imam Muhammad Maulad Dawileh. Contoh ini cerita abahnya Sayyidina Abdurrahman Segab Al-Faqih Muqaddam Al-Thani. Abdurrahman Segab ini yang kita kenal wali menghibah, datuknya para habaib kebanyakan, khatam Quran 4 khatam, kan 4 juz loh, 4 kali khatam di siang hari, 4 kali khatam di malam hari. Beliau berzikir, beliau selesai berzikir, beliau buka jubahnya, beliau gantungkan jubahnya tetap berzikir kepada Allah, tak berhenti ya. Wali hebat, kibar ulama. Beliau punya abah Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh. Habib Muhammad Maulad Dawileh ini kibar aulia sufi. Jadi diceritakan waktu itu beliau punya khuddam, beliau punya pembantu ya. Ikhwan, cerita macam ini jangan diingkari. Kalau ada acak negeri minimal jangan diingkari. Waduh, masuk akal ya. Jadi diceritakan waktu itu dia punya pembantu dalam safar, perjalanan mudik katakanlah. Lalu terdengar kabar kalau pembantu ini meninggal dunia. Pembantu ini soleh, didikan beliau soleh luar biasa. Jadi pas dikabarkan Habib Fulan bin Fulan khaddam pembantu meninggal dunia, dia Habib tadi kabar dari siapa? Banyak ngomong katanya meninggal dia Habib dan bapak yang lalu. Tiba-tiba Habib itu nunduk, lalu ngangkat kepala, lah belum meninggal, masih hidup dia. No Habib, aku tahu, aku tadi nengok di surga, tak kati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kan kalau kita nak sambung-sambung kan tak masuk akal. Kok bisunya Habib masuk surga? Ya, nah ini ada hadis loh, hadis Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad tak sembarang angkat hadis ini. Dalam hadis ini menceritakan, kata beliau ngomong, Habib Muhammad ngomong, ya, aku juga di surga belum ada, dah kata dia. Artinya sebagai penghuni surga belum ada. Karena orang ini aku yakinkan dia pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti masih hidup. Nah, di sini diceritakan oleh Habib Muhammad dalam hadis Rasulullah SAW ini, rawahu Ibnu Majah. Dari seorang tabi'in yang bernama Thabit al-Bannani, beliau dapat dari sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, anna rajulan min ahlil jannah, sesungguhnya ada seorang laki-laki penghuni surga, seorang laki-laki penghuni surga, yusrifu yaumal qiyamah ala ahlin nar, fayunadihi rajulun min ahlin nar. Ahli surga ini ya, diizinkan Allah dia berjalan-jalan dan melihat apa yang ada di neraka, melihat apa yang ada di neraka. Nah, di neraka itu ada seorang yang kenal sama dia. Di neraka itu ada seorang laki-laki, fayunadihi rajulun min ahlin nar. Ketika dia sedang melihat keadaan neraka itu mak mana, penghuni neraka ini ada yang kenal sama dia. Fayunadi rajulun min ahlin nar fayaqul ya fulan hal ta'rifuni. Oh, kita lagi orang terberak di bawah, langsung kita pucuk jembatan. Nah, gambar macam ni, kita pucuk jembatan ahli surga di pucuk jembatan, tengok keadaan orang di bawah sana. Oh, terberak kalau. Sikap orang ngawi-ngawi. Oi, fulan, kenal tak sama aku? Persis seperti itu. Fayaqul la wallah ma'rifka. Ya mungkin dalam keadaan dia sudah berhubungan dengan dosa tadi, dah tak kenal aku siapa kau. Bukan lupa, kan memang tak kenal, tak keciran je bahasa kita ni. Banyak lumpur mandi tu. Ma'arifuka man anta, kau siapa? Fayaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarabatan min ma'in fasaqaituka. Aku ni dulu wong yang kau pernah suatu hari kau lewat dalam keadaan kehausan, kau minta banyu, nah aku unjuk kau banyu waktu itu.
Aku ngenjuk kau banyu waktu itu. Orang ni di bawah di neraka, orang ni di pojok di surga. Wallahi ma'arifuka man anta, fa yaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarab syurbatan min ma'in fasaqaituka. Galaqad araftu. Oh Yonian, ingat Yonian adonian. Maka fashfa' li biha inda rabbik, maka inda kata tolong ya aku, tak tolong keluarga aku, minta ke sama Allah biar aku diselamatkan dari adab ini. Gala fas'alullah ta'ala jalla dzikrullah. Orang tadi karena ngerasa ingin berbuat kebaikan sama dia minta sama Allah. Fa yaqul inni asyraftu 'ala an-nar fanadani rajulun min ahliha. Ya Allah, sesungguhnya aku tadi tu mimpi nyengok apa ada di neraka. Nah, aku temukan ada orang manggil aku, ya Allah. Orang manggil aku. Lalu dia ngomong, "Hatar ini kenal tak sama aku?" Aku jawab tak kenal, tapi akhirnya dia buka cerita. Nah, aku teringat memang Yonian, ya Allah. Dia pernah berbuat baik, memberikan aku minuman. Dulu aku lagi kehausan. Anal ladzi maratu bi fid dunya fastasqani syarbatan min ma'in fasaqaitu fashfa' li inda rabbik fashfa'ani fihi fashfa'u Allah ma ya'muruhu bihi fa yakhruju minan nar. Dan dia minta aku memberikan syafaat untuknya, ya Allah. Izin kalau aku, ya Allah, nak nolong dia. Dulu dia nolong aku. Bakal ngomong, lajulah dia, Allah. Maka diberikanlah syafaat, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini bukan cerita dongeng, hadis Rasulullah. Yang penting itu bukan tujuan. Kalaupun nak minta balasan, mintalah di akhirat. Tak usah minta balasan di dunia. Kalau di dunia repot, ya, rugi kalau sehabisan di dunia baik. Jadi berbuat baik kepada guru, kepada ulama, kepada orang soleh, kepada orang-orang yang ahli ibadah, fuqara, masakin. Yang mana fuqara, masakin itu, apalagi anak yatim, itu dekat sama Rasulullah. Kita berbuat baik kepada mereka, maka akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini dulu ikhwan, insyaallah pada musim Rafiq kita lanjut lagi pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Isfa' lana ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم
وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته ومعصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بالعالمين. فاتح بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنور والصلاة والسلام. الله يغفر ذنوبنا